Lagi. Ya, seluruh pelaporannya sudah diproses dan diterima dan nanti prosesnya dijelasin. Karena ini yang punya kuasa melaporkan. Saya hanya mendampingi yang melaporkan. Baik, selamat sore rekan-rekan sekalian. Nanti Bang Ruli akan tambahkan. Saya hanya memberikan informasi bahwa semenjak kedatangan kami untuk membuat LP, seluruh proses tadi kami ikuti dari kita melaporkan sampai selesai. Saat ini semuanya sudah diterima dengan bukti-bukti yang kami bawa, semuanya dinyatakan lengkap, gitu ya. Dinyatakan lengkap artinya bahwa apa yang kami laporkan menurut penyidik, ya karena dikonsulkan ke penyidik ya, bisa ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan ya. Apakah nanti akan naik ada pidananya, naik menjadi sidik atau tidak, itu kita serahkan kepada penyidik. Itu yang bisa kami informasikan. Jadi terkait laporan kepada Aib dan Dede ya kan, atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah di Polres Cirebon pada tahun 2016 yang lalu ya. Karena klien kami merasa dirugikan ya kan akibat dari pernyataannya yang mereka ini akhirnya mendekam di penjara seumur hidup ya, 7 orang ini dari 6 orang. Itu demikian. Nah, ini Bang Ruli akan tambahkan ini tunjukkan. Baik, saya yang membuat laporannya atas nama para terpidana. Jadi Pak. Udah ya? Nah, jadi betul bahwa hari ini saya membuat laporan atas nama para terpidana. Dan kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan yang kami lakukan dalam rangka mencari novum dan bukti-bukti baru. Ke depan masih ada lagi. Nah, jadi mudah-mudahan kalau ini diterima dan terbukti, maka jalan cerita pengadilan itu jadi lain lagi. Nah, itu makanya kita membuat laporan ini. Mudah-mudahan ke depan kita akan diperiksa lagi tentunya, dan mudah-mudahan semua diberi kelancaran. Saya kira itu saja. Pasal yang disangkakan 242 mengenai laporan palsu. Pak, berarti itu tadi kan disebutkan bahwa ini akan jadi novum ya Pak. Nah, berarti itu untuk kepentingan PK ya Pak ya? Betul. Kegiatan rangkaian yang kami roadshow yang selama ini kami lakukan kan muaranya nanti di PK gitu. Nah, dalam proses PK itu apakah nanti menunggu hasil dari proses penyidikan ini, atau di saat masih prosesnya masih proses penyelidikan laporan ini langsung dijadikan novum Pak? Nanti kita akan diskusikan dengan semua kuasa hukum, nanti kita akan putuskan di sana. Pak, sebenarnya kesaksian apa? Ya jelaslah kesaksian yang kita laporkan itu adalah kegiatan atau ucapan bohong yang dilakukan oleh Aib dan Dede yang menyatakan bahwa mereka melihat 5 itu yang saat ini ada dalam jadi terpidana itu ada di depan SMP 11. Faktanya mereka nggak ada di situ, tapi dibilang di situ gitu loh. Dan banyak hal yang kita lihat bahwa dilempari di situ. Ya penduduk sana kita udah ambil bukti-bukti, nggak ada tuh keributan malam itu. Demikian juga yang punya warungnya. Saya udah datang ke sana ngecek, nggak ada keributan tuh. Ini kan berarti diada-adakan gitu. Tapi saya juga tidak boleh mendahului penyidikan, ya nanti penyidikan lah yang lebih jelas bagaimana nih sebenarnya duduk permasalahan dan siapa yang berbohong atau dan yang tidak, nanti akan ketahuan. Apakah juga disampaikan bahwa tahun 2016 itu Dede juga ini nggak pernah dihadirkan di persidangan juga sampai saat itu? Ya. Tapi ada BAP-nya, tapi dia tidak. Betul. Satu hal ya yang menjadi keanehan buat kami, saksi itu semua di BAP.
Tapi kecuali si AFDD ini, waktu di BAP, dia kemudian Tidak hadir di penyidik, tidak dihadirkan di persidangan. bukan, waktu dia di BAP, dia di bawah sumpah. Akhirnya dari situ kan sudah kelihatan bahwa dia tidak akan dihadirkan. Yang lain nggak disumpah, yang lain disumpahnya di pengadilan. Kok dia disumpahnya di depan penyidik? Ini dugaan ya. Tapi marilah nanti kita lihat bagaimana penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Apakah nanti ada kemungkinan saksi yang didatangkan untuk memperkuat ini? Banyak. Saya udah ngumpulkan lebih dari 10 saksi kok. Yang belum pernah diperiksa itu saksinya. Saya nggak boleh sebut nama saksinya karena belum waktunya ya. Nanti ada. Tapi artinya lebih dari 10. Ya. Siapa? Saya nggak tahu AF-nya melarikan diri atau enggak. Ya. Kita lihat ya nanti panggilan polisi dia datang atau enggak gitu. Ya. Ya. Ada soal tentang nasib Kapolda Jabar yang banyak isinya. Mungkin harus dipecatkah atau kebobrokan timnya dalam pengungkapan kasus Vina, mungkin Bapak sebagai tokoh masyarakat melihatnya seperti apa sih, Pak? Ya, saya hari ini berfokus pada penanganan laporan dugaan sumpah palsu, kesaksian palsu di depan penyidik, ya kan? Karena bukan dilakukan di depan pengadilan, yaitu yang kita duga adalah saudara AF dan saudara Dede. Nah, kemudian tadi bicara persoalan AF tidak ada. Ayahnya itu adalah warga Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Pleret, desanya Palinggihan. Rumah ayahnya ada. Dan kemudian AF di mana posisi hari ini bukan kepentingan kita. Kepentingan kita hari ini adalah kita berkepentingan bahwa 7 orang terpidana yang masih mendekam di penjara harus punya jalan untuk keluar. Ya kan? Jalan untuk keluar karena mereka, kalau saya sih sudah menyampaikan, diyakini tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan dan didakwakan. Sehingga mereka mendekam di dalam penjara dan tidak main-main seumur hidup. Artinya bahwa dia sampai mati di dalam penjara. Saya melihat bahwa ini adalah peristiwa kemanusiaan yang luar biasa. Orang gitu kan yang dalam pandangan saya setelah melakukan keliling, wawancara, kemudian bicara dari satu ke tempat lain sampai hampir ada 70 dokumen yang saya miliki, saya tidak tega dan kita tidak boleh membiarkan orang yang tidak bersalah itu harus mendekam di penjara apalagi seumur hidup. Kan ini. Nah, ini adalah cara. Ini cara yang pertama. Pintu masuknya untuk mereka keluar itu adalah dengan PK. PK-nya dilakukan oleh kuasa hukum yang sudah ditangani oleh Peradi. Nah, kemudian pintu-pintunya kan sudah disampaikan. Satu, pintunya melalui dugaan kesaksian palsu RT Pasren dan anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, kesaksian palsu di BAP terhadap terduga AF dan Dede. Memang ada yang berat menurut saya. Ada yang berat secara psikologi ini adalah menyangkut pernyataannya Saudara Sudirman. Beratnya bagaimana? Satu sisi Saudara Sudirman tuh pernyataannya sangat merugikan ya, baik buat Peggy kemarin maupun terhadap 7 terpidana yang lainnya. Tetapi di sisi lain Saudara Sudirman pun adalah orang yang dipidana. Nah, ini kan dilema kita. Untuk itu sebenarnya ada solusi yang terbaik terhadap Saudara Sudirman. Saya berharap, nanti kan Saudara Sudirman pasti akan jadi saksi juga di peristiwa ini. Nanti Saudara Sudirman diperiksa aspek kecakapannya. Apakah dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau harus di bawah pengampuan. Nah, kalau harus di bawah pengampuan, maka keterangan-keterangan Sudirman yang terdahulu itu gugur dalam pandangan saya. Tidak bernilai. Nah, ini kan aspek sosial inilah yang saya jalankan sehingga kan sekarang kasusnya jalannya sudah mulai terbuka. Dan saya meyakini betul bahwa Mabes Polri di bawah kepemimpinan Pak Kapolri akan terus berjalan pada rel yang benar. Dan ke depan kita berharap kasus peradilan yang sesat tidak boleh terjadi lagi.
tidak boleh ada korban-korban diakibatkan oleh peradilan yang mengadili orang tanpa fakta yang memadai, tanpa alat bukti yang memadai. Dan sudah diakui kan bahwa kasus ini tidak dilengkapi oleh Science Crime Investigation kan, tidak dimiliki. CCTV-nya sampai sekarang nggak dibuka. Nah dari sisi aspek teknis sebenarnya kan gampang. Misalnya mereka waktu itu di mana sih bermalamnya, jam sekian di mana, mereka kan punya HP. HP-nya kan sudah disita, tinggal dibuka saja HP-nya. Nanti kelihatan posisinya dan ini tidak bisa dibantah lagi karena aspek sains. Mudah-mudahan Pak Bespori nanti akan menangani menggunakan pendekatan aspek sains, bukan katanya. Ya. Pak Bapak kan sudah menilai kalau terpidana ini tidak bersalah. Kemudian di sisi lain ada orang mati 2 orang. Lantas siapa yang bisa dituntut pertanggungjawaban atas kematian 2 orang ini? Apakah karena memang kecelakaan atau ada hubungannya gitu? Bertanya persoalan yang meninggal itu 2 orang sebenarnya bukan ranah saya, tetapi ranah kepolisian. Tetapi ini kan cara, kalau nanti kemudian 7 terpidana itu dibebaskan melalui PK, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Apa yang sebenarnya terjadi pada Eki dan Vina? Apakah ini kecelakaan murni atau pembunuhan? Kalau kecelakaan murni maka selesai, ya gitu loh. Berarti ada penanganan perkara yang salah. Kalau pembunuhan nanti tinggal Mabes Polri mencari siapa pembunuh yang sebenarnya. Oke? Cukup kan? Ya, tes DNA-nya sudah, kemudian hari Senin akan diambil hasilnya. Dan kuasanya sudah diberikan penuh kepada saya untuk mengambilnya. Jadi mereka sudah tidak mencampuri lagi. Aman itu. Dan kenapa sih Peggy Cianjur saya lakukan tes DNA? Jangan sampai netizen ini, media sosial kita ini kembangkan cocok logi. Nanti setiap ada namanya Peggy dicurigai. Namanya Peggy dicurigai, kan kasihan. Untuk itu saya mengambil langkah untuk saudara Peggy Setiawan putra Pak Cecep dari Pacet Cianjur dilakukan tes DNA atas kesadaran mereka. Sehingga cocok loginya nanti tidak boleh terjadi lagi. Hal kemarin kuasa hukum dari Pak RT sendiri kekeh nih bahwa Pak RT memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Nah, menurut Bapak pandangannya seperti apa nih Pak? Ya itu kan nanti dibuktikan saja keterangan Pak RT Pasren itu benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, tinggal dijelaskan ke penyidik. Nanti kemudian beradu dengan saksi-saksi yang lain. Cukup kan? Kenapa? Oh, nanyanya jangan ke saya kan bukan penyidik. Oh belum, saya belum update urusan itu. Update-nya adalah hari ini kita belum makan dari pagi. Ya, terima kasih. Sama dong. Sama ya? Sama. Kita belum makan. Ruli Panggabean.